Serbundo lahir 14 Mei tahun 2014 adalah untuk melakukan pertama penyadaran dan pendidikan terhadap buruh perkebunan di Indonesia. Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, Serbundo, lahir dari ketiadaan Serikat Buruh Independen yang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh dalam proses produksi di perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memberikan sumbangan pendapatan devisa negara yang paling terbesar di Indonesia. Juga jumlah buruh di perkebunan kelapa sawit itu melebihi dari 16 juta buruh sampai saat ini, dan juga luasnya itu sudah mencapai sekitar 17 juta hektar. Tetapi sampai sekarang tidak ada NGO maupun serikat buruh independen yang melakukan pembelaan, pengorganisasian, dan pembentukan serikat buruh di perkebunan kelapa sawit. Kemajuan suatu perusahaan yang didapatkan melalui proses produksi tidak lepas dari keterlibatan buruh. Untuk itu, bagi Serbundo, proses produksi menjadi proses yang penting dalam mendapatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Serbundo menjadi satu-satunya serikat buruh independen pada sektor perkebunan kelapa sawit yang selalu menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit. Serbundo lahir 14 Mei tahun 2014 adalah untuk melakukan pertama penyadaran dan pendidikan terhadap buruh perkebunan di Indonesia. Yang kedua adalah melakukan pembelaan terhadap buruh di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Yang ketiga adalah melakukan penguatan ekonomi maupun hak mereka supaya mereka bisa hidup lebih baik dalam proses produksi perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Serbundo mendorong lahirnya Task Force Buruh di RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, dan memberikan kontribusi perbaikan konsep hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh perkebunan, serta aktif sebagai pembicara utama dalam forum rapat tahunan yang dihadiri oleh pelaku industri minyak sawit di seluruh dunia. Perkebunan kelapa sawit umumnya berada di lokasi yang sulit diakses transportasi maupun komunikasi, tingkat pendidikan buruh yang rendah, tingginya beban kerja buruh, lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta belum adanya perlindungan hukum menjadi tantangan tersendiri dalam pengorganisasian buruh perkebunan kelapa sawit. Pengorganisasian dan pembelaan yang dilakukan Serbundo telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan buruh seperti yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit Wilmar Group, tepatnya di PT Daya Labuhan Indah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sudah banyak kita perjuangkan, terutama APD, premi, sistem bertingkat. Untuk peningkatan fasilitas di perusahaan PT Daya Labuhan Indah, tepatnya Wilmar Group Internasional. Di sini kami dari Serbundo dan anggota Serbundo mendapatkan fasilitas rumah, air bersih, dan bantuan-bantuan seperti bantuan pernikahan, hitanan, dan ada banyak lagi bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan situasi saat ini, perusahaan tetap melaksanakan tanggung jawabnya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan karyawan, khususnya untuk serikat pekerja Serbundo sentiasa menjalankan hubungan baik. Struktur gaji karyawan telah berubah dari tahun 2017 sesuai hasil penghasilan karyawan dari per bulan
itu bisa dilihat penghasilan mereka bisa melebihi daripada gaji UMSK. Jadi ada yang bervariasi hingga bisa menampung biaya kehidupan mereka setiap bulan. Atas perjuangan Serbundo dan kemitraan yang dibangun dengan Wilmar Group di Provinsi Sumatera Utara telah meningkatkan status buruh harian lepas menjadi buruh tetap. Sistem pengupahan bertingkat, premi yang tinggi, tunjangan beras di luar upah pokok, tunjangan masa kerja, alat perlengkapan kerja, dan alat perlindungan diri yang memadai, jaminan sosial, serta kebebasan berserikat, dan perundingan perjanjian kerja bersama di perusahaan. PT Daya Labuan Indah punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, di mana pekerja karyawan hari lepas kita angkat menjadi karyawan hari tetap sejak April 2017 ataupun komitmen bersama dengan Serikat Buruh Serbundo. Peningkatan kesejahteraan sangat dirasakan oleh seorang pemanen anggota Serbundo, Haryadi beserta istrinya Suyati, yang juga bekerja di PT Daya Labuhan Indah. Haryadi dan istrinya memulai rutinitas dari pukul 4:30 pagi, memasak, mempersiapkan bekal untuk bekerja, peralatan kerja, dan berangkat ke tempat kerja untuk briefing pagi. Kami seorang pemanen, kami berangkat dari rumah jam 6.15. Selesai master pagi apel, kami langsung ke lahan, yaitu mengerjakan aktivitas pekerjaan kami. Kami sebagai pemanen wajib menurunkan buah yang layak dipanen, yang masak berondol 10. Dan kami sebagai pemanen diwajibkan membuang pelepah pada tempatnya. Setelah itu kami mengutip berondolan dengan bersih di piringan. Setelah itu buah wajib dibawa keluar ke TPH, disusun per satu baris 5 janjang. Kami mendapat upah sesuai peraturan pemerintah dan bertambah tunjangan masa kerja dan tanggungan beras istri serta anak. Berkat PT Daya Labuhan Indah dan Serbundo, saya sekarang menjadi karyawan SKO. Sejak terbentuknya Serbundo, banyak peningkatan kesejahteraan untuk karyawan PT Daya Labuhan Indah. Saya bangga bekerja di PT Daya Labuhan Indah dan saya bangga menjadi anggota Serbundo. PT Daya Labuhan Indah tetap berkomitmen memberikan fasilitas terbaik bagi buruhnya, seperti perumahan yang layak huni, lengkap dengan listrik dan air bersih, fasilitas klinik dengan pemeriksaan kesehatan rutin, kepada buruh perempuan yang bekerja di bagian perawatan 3 kali dalam setahun, serta pengobatan bagi buruh yang sakit, dan memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak buruh melalui pemberian beasiswa anak berprestasi, pembangunan fisik sekolah, serta fasilitasnya. Fasilitas yang ada di SD, DNI, yang pertama yaitu ada perpustakaan, ruang komputer, ruang musola juga ada, UKS juga ada, dan ruang musik. Nah, di dalam ruang musik itu bermacam-macam alat yang dihadiahkan atau diberikan oleh PT DNI. Semuanya itu kami laksanakan dengan baik. Saya bekerja di PT Daya Labuhan Indah. Saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Dengan kerja keras saya di PT Daya Labuhan Indah, saya yakin cita-cita saya akan tercapai. Dari proses pengalaman yang selama ini terjadi antara Serbundo dengan Wilmar di DNI Labuan Batu, akhirnya kita bisa membentuk sebuah PKB, di mana PKB ini adalah memuat tentang hak dan kewajiban baik itu manajemen perusahaan maupun Serbundo. Dari proses itu terbukti bahwa Serbundo dan perusahaan secara bersama menjadi sebuah mitra strategis dalam proses produksi yang saling menguntungkan, baik itu di tingkat perusahaan maupun di tingkat buruh. Dan sampai sekarang saya bisa mengatakan bahwa di Wilmar, khususnya di DNI, adalah salah satu model yang terbaik sekarang di Indonesia dalam proses produksi.
Serbundo akan terus memperjuangkan hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit, tidak hanya di PT Daya Labuhan Indah, namun pada semua buruh perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Kami bangga menjadi Serbundo. Serbundo merdeka. Menyangkut tentang Serbundo yang berada di Sumatera Utara ini, dengan pengusahanya juga berjalan dengan baik, lebih eksis ke depan, mungkin ke kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sumatera Utara, supaya bisa tertularkan bagaimana berserikat yang baik itu bagi para pekerja kita di Sumatera Utara. Wilmar dan Serbundo berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan bermitra hari ini, esok, dan yang akan datang. Bagi Ketua Umum Serbundo, untuk itu saya mengucapkan kepada semua teman-teman anggota saya yang ada di Indonesia untuk tetap berjuang hak-haknya supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, Serbundo merdeka!